Umat beriman yang terkasih, para orang tua, orang muda, dan anak-anakku sekalian yang terkasih. Halo, hai, akhirnya kita berjumpa lagi dalam percikan kebijaksanaan SMS spesial malam Sabtu. Tetap jaga protokol kesehatan, patuhi dan taati apa yang menjadi 5M, ya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan menjaga imun tubuh supaya tetap sehat. Ingat, jangan lupa juga like, share, dan subscribe. Malam hari ini saya ingin berbagi cerita tentang kuasa Tuhan, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada seorang anak laki-laki sedang duduk di bangku sebuah taman dan ia sedang membaca kitab suci. Dan dengan suara keras setelah membaca, dia memuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Besar. Teriak anak itu tanpa peduli apakah orang lain dapat mendengarnya atau tidak. Dia terus berteriak. Tidak lama kemudian datanglah seorang pemuda yang baru saja menyelesaikan pendidikannya di sebuah universitas. Sarjana, masih fresh graduate. Merasa bahwa dirinya sudah mendapatkan cukup pengetahuan tentang kebenaran dan ingin sekali menggunakan pengetahuannya untuk kebahagiaan orang lain. Ia bertanya kepada anak lelaki itu, anak kecil itu, tentang sumber dari sukacitanya, mengapa dia begitu gembira dan kemudian berteriak, haleluya, haleluya. Lalu anak itu mengatakan, hei, apakah Anda dapat membayangkan apa yang dapat dilakukan oleh Tuhan? Saya baru saja membaca dari kitab suci bahwa Tuhan telah memisahkan air laut merah untuk memimpin bangsa Israel melewati lautan itu dengan tidak mendapat kesulitan apapun. Pemuda yang merasa cukup pendidikannya itu tertawa kecil, lalu duduk di samping anak itu dan mulai berusaha untuk menjelaskan hal itu kepada anak, tentang apa yang ada dalam kitab suci itu berdasarkan realitas ilmu yang didapatkan. Dia mengatakan hal itu mudah saja diterangkan. Pengetahuan modern sekarang ini telah membuktikan bahwa Laut Merah pada zaman itu hanya sedalam 25 cm. Sehingga bangsa Israel tidak akan ada kesulitan apapun, tidak ada masalah sedikit pun untuk menyeberangi lautan itu. Jadi kamu mengerti sekarang kenapa mereka bisa menyeberang dengan mudah. Anak kecil itu kelihatannya agak heran. Maka ia memandang pemuda itu, lalu kembali lagi dia melihat kitab suci yang masih terbuka di pangkuannya. Pemuda itu merasa puas bahwa ia berhasil memberi penjelasan kepada anak yang dianggapnya naif dan bodoh itu tentang pengertian ilmu pengetahuan yang baru saja dipelajarinya dan pengetahuan tentang Laut Merah itu. Lalu dia beranjak pergi meninggalkan anak kecil yang kebingungan. Baru saja ia berjalan 2 langkah meninggalkan anak itu tiba-tiba kembali lebih nyaring memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar. Pemuda itu berbalik lagi dan menanyakan apa lagi yang menjadi alasan sukacitanya ini. Kenapa dia berteriak lagi? Wow, kata anak itu dengan muka yang berseri-seri. Ternyata Tuhan bahkan lebih besar daripada yang saya perkirakan. Bukan saja ia memimpin bangsa Israel menyeberangi Laut Merah
tanpa kesulitan sedikit pun. Bahkan ia mampu menenggelamkan seluruh tentara Mesir, pasukan Firaun dengan kuda-kudanya dalam laut yang mempunyai kedalaman hanya 25 cm saja. Luar biasa betapa maha kuasa dan dahsyatnya Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, yakinlah dengan sepenuh hatimu bahwa pandemi ini akan segera dapat diatasi. Bahwa apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, asal kita berserah, pasti selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Entah kekhawatiran kita akan pekerjaan, entah kecemasan kita akan kesehatan, entah keraguan kita akan masa depan, asal kita tetap berpegang padanya dan berserah, pasti selalu ada jalan keluar, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin atau bisa jadi sekarang ini kita merasa lelah, bahkan orang mencibir iman kita, mencemooh kesetiaan kita untuk tetap berdoa dan bersyukur serta bertahan dalam iman. Yakinlah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan lebih kuat dan kuasa lebih dari apa yang kita pikirkan. Dia memulihkan segala sesuatu pada waktunya, lebih dari apa yang kita bayangkan dan kita harapkan. Bersyukurlah selalu kepada Tuhan apapun situasi yang kita alami saat ini. Tetaplah semangat, salam sehat, dan jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.